Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Jason Wilbert di channel ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sandal jepit. Ya, alas kaki sederhana yang menjadi teman setia kita. Kalian pasti nggak asing kan dengan sandal jepit? Hampir setiap rumah di Indonesia pasti punya minimal satu pasang sandal jepit. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sejarah sandal jepit ini bermula? Sebenarnya, konsep dasar sandal jepit sudah ada sejak zaman Mesir kuno loh. Para arkeolog menemukan lukisan di dinding piramid yang menggambarkan orang-orang Mesir kuno. Menggunakan semacam sandal sederhana yang terbuat dari papirus dan daun palem. Menarik ya? Tapi sandal jepit modern, seperti yang kita kenal sekarang ini, sebenarnya baru muncul setelah Perang Dunia II. Pada tahun 1940-an, tentara Amerika yang pulang dari Jepang membawa pulang zori, sandal tradisional Jepang yang terbuat dari jerami. inspirasi ini kemudian dikembangkan menggunakan material karet yang lebih tahan lama. Nah, di tahun 1962, Perusahaan asal Brasil bernama Alpargatas mulai memproduksi sandal jepit dengan merek Havaianas yang terkenal sampai sekarang. mereka terinspirasi dari zori Jepang tadi, tapi menggunakan karet sebagai bahan utama. Desainnya yang simpel dengan tali berbentuk Y ini kemudian menjadi tren global. Di Indonesia sendiri, sandal jepit sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kita. Dari warung kopi sampai mall, dari pantai sampai gunung, sandal jepit selalu ada di mana-mana. Bahkan ada istilah sandal jepit diplomasi yang merujuk pada gaya santai diplomat Indonesia dalam pertemuan informal. Yang menarik, sandal jepit bukan cuma soal kesederhanaan dan kepraktisan. Di balik desainnya yang simpel, ada banyak pertimbangan ergonomis loh. Tali berbentuk Y itu ternyata dirancang khusus untuk memberikan keseimbangan optimal saat berjalan. Sol yang lentur juga membantu kaki kita bergerak lebih natural. Bicara soal perkembangan, sandal jepit juga mengalami evolusi yang cukup signifikan. Dari yang awalnya cuma hitam polos, sekarang ada berbagai macam warna dan motif. Bahkan ada merek-merek mewah yang menjual sandal jepit dengan harga jutaan rupiah. Siapa sangka alas kaki sederhana ini bisa jadi item fashion yang prestigious. Tapi di tengah segala perkembangannya, sandal jepit tetap mempertahankan esensinya sebagai alas kaki yang praktis, nyaman, dan terjangkau. Mungkin itu yang membuat sandal jepit tetap dicintai sampai sekarang, dari generasi ke generasi. Ada fakta menarik nih. Tahu kan kalian kalau sandal jepit punya peran penting dalam mengurangi sampah plastik? Banyak perusahaan sekarang yang membuat sandal jepit dari material daur ulang. Bahkan ada yang menggunakan sampah plastik dari laut. Keren kan? Sandal jepit juga punya nilai sosial yang unik. Di banyak negara berkembang, sandal jepit jadi simbol perjuangan melawan kemiskinan. Ada banyak program sosial yang membagikan sandal jepit gratis ke daerah-daerah yang membutuhkan. Karena banyak anak-anak yang tidak mampu membeli alas kaki. Di sisi lain, sandal jepit juga jadi cerminan kesederhanaan dan kesetaraan. Baik presiden maupun rakyat biasa, semua bisa pakai sandal jepit. Nggak ada diskriminasi, nggak ada gengsi. Mungkin itu yang bikin sandal jepit jadi begitu istimewa. Yang lebih keren lagi, sandal jepit sekarang udah jadi bagian dari gerakan sustainable fashion. Banyak desainer yang bikin sandal jepit dari bahan ramah lingkungan. Ada yang pakai serat kelapa, bambu, bahkan sampah plastik yang didaur ulang. Ini bukti kalau sandal jepit bisa ikut kontribusi untuk planet kita. Nah, dari sejarah panjang sandal jepit ini, kita bisa belajar bahwa kadang hal-hal sederhana bisa punya dampak besar. Sandal jepit bukan cuma alas kaki, tapi simbol dari adaptasi, inovasi, dan keberlanjutan. Gimana guys? Menarik kan sejarah sandal jepit ini? Ternyata, di balik kesederhanaannya, ada cerita yang sangat kaya dan bermakna. Kalau kalian suka dengan
konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.